Oke, halo After Libra Scorpio. Halo Scorpio, ini adalah bacaan, bukan bacaan khusus. Selebihnya cek di kolom deskripsi jika ingin bacaan khusus. Sekarang tentang semua aspek ya, saya bacakan. Dari itu keuangan, asmara, hati, kerjaan ya, sebisa mungkin, oke? Oke, tidak usah baper, tidak usah drama. Hidup ini sudah terlalu banyak drama dan baper. Oke, thank you Scorpio. Sudah pertama dapatnya as pedang. Oke. Scorpio. Benar-benar kayaknya kamu harus mutusin sesuatu deh, ya. Saya lihat. Itu loh. Jangan terlalu banyak bertahan di hal yang bagi kamu itu aman. Dalam katakanlah aman, saya tidak katakan ketika kamu tuh dalam keadaan baik-baik saja kamu harus lemparkan semua, enggak. Tetapi kalau memang itu harus berubah ya berubah gitu loh. Karena di sini kamu saya lihat masih sulit untuk menentukan arah, menentukan pilihan, dan kamu itu bertahan di hal yang sebenarnya itu membuat kamu itu terpuruk, saya lihat ya. Dalam segi keuangan sebenarnya kamu baik-baik saja. Tidak juga kamu terlalu menderita, tidak juga kamu yang terlalu berlimpah ruah ya. Dalam hal asmara, saya lihat beberapa Scorpio masih ya itu tidak memikirkan masalah asmara gitu loh. Ada yang mendekati saya lihat, tetapi karena tidak memikirkan itulah akhirnya yang mendekati pun ya biasa saja gitu loh. Kamunya yang biasa saja kayak yang mendekatinya yang ilfil. Yang ilfil sama kamu gitu loh, karena dicuekin gitu loh, kayaknya ya oke, lu melakukan apa ya terserah lu gitu loh, gua nurut gitu loh. Kayaknya nggak ada emosional sama sekali gitu loh, so flat ya, emotionless banget ya. Oke, selanjutnya ada ratunya pedang. Bener-bener kan berkaitan dengan Libra, Gemini sama Aquarius. Aquariusnya kuat ini saya lihat ya, lalu Gemini, lalu ke Libranya. Gemininya sedikit ya, karena memang bener-bener pas ke Libra sama Aquariusnya. Oke. Kamu beneran kalau udah tahu kamu itu ini biasa aja. Ini nggak patut buat gua. Ya ujung-ujungnya begini ya, ujung-ujungnya PHP ya, ujung-ujungnya malesin juga, ujung-ujungnya buat gua nggak tertarik. Oh, aku maunya seperti ini, aku maunya seperti itu. Jadi kamu sudah tahu maumu tuh apa. Jadi yang berhubungan sama Scorpio ya, dan Scorpionya itu cenderung apatis, cenderung acuh tak acuh, karena memang Scorpionya itu sudah bisa melihat taktik kamu apa, gerak kamu apa. Hati-hati gitu aja. Bagi urusan pekerjaan sebenarnya kamu dalam waktu dekat bisa mendapatkan gitu, tapi ya itu kamu harus keluar dari zona nyaman saya lihat ya. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, cuma susah karena kamu cenderung bertahan di tempat itu, cenderung kamu melakukan hal yang sama, cenderung kamu tidak mau terlalu yang tidak begitu kamu senangi, tidak cenderung kamu ingin lakukan. Jadi hal-hal seperti itu. Yang percintaan sama Scorpio, hati-hati karena Scorpio masih saya lihat tidak terlalu memikirkan urusan hati. Oke sih memikirkan, iya aja gitu, tapi ya biasa-biasa aja ya. Oke, kesatria pedang lagi, ampun dah. Berkaitan sama udara semua. Mau itu Libra, Gemininya sedikit lebih ke Libra sama Aquariusnya ya. Pelan-pelan aja gitu loh. Saya paham kamu itu capek dengan kondisi itu. Bagi yang berurusan dengan urusan pekerjaan nih saya lihat ya. Karena Scorpio kadang itu cenderung gak sabaran gitu ya, cenderung melihat aku tahu kok, aku bisa kok, aku anu kok. Nah, ini cenderung mau cepet-cepet ini. Bagi yang melangsungkan hubungan pernikahan sama Scorpio, dilihat ya, karena Scorpio ini orangnya gampang bosenan dan kemudian ya, kalau kamu tidak bisa memperlakukan Scorpio dengan baik, susah langsung kayaknya langsung bisa berubah 360 derajat dari kondisi yang tadinya baik-baik saja ke kondisi yang benar-benar itu flat, biasa aja, hambar. Dalam artian hambar langsung. Bisa sedetik kemudian itu enak, sedetik kemudian hambar banget gitu loh. Jadi kamu yang jangan kaget-kaget bagi yang berhubungan dengan Scorpio yang seperti ini ya. Aduh, ada 6 pedang, ampun dah, pedang semua.
Seperti biasa Libra, Gemini sama Aquarius ya, ampun dah pedang semua. Ada yang ini yang masih beberapa Scorpio saya lihat masih menyembuhkan sendiri ya, bukan menyembuhkan sendiri seperti itu gitu loh. Saya lihat trauma ya gitu loh, tapi masih terulang terbawa masa lalu. Ada yang masih mengingat hubungan masa lalu, ada yang masih melihat kenangan masa lalu, dan ada juga yang masih melihat keberuntungan di masa lalu. Jadi kehidupan di masa lalu tuh bagi dia belum bisa dilupakan, katakanlah belum bisa move on ya, karena kondisinya sekarang itu tidak seperti yang dibayangkan ketika dia ada di masa lalu itu. Jadi kondisi di masa lalu itu masih terbayang-bayang dalam dirinya Scorpio yang sekarang. Jadi ya gimana ya, agak nge-mix gitu, nge-mixnya kurang tepat kalau saya lihat, karena memang akhirnya bikin orang di sekitar tuh gregetan gitu loh. Udah lalu juga masih diingat, udah hidup di masa sekarang juga mengingat masa lalu, ya gimana ya, jadinya kan gemes juga yang lihat. Oke, ada 8 pedang beneran. Dari tadi pedang semua. Aduh, gimana ya? Ini ada yang nggak bisa move on. Udah 6 pedang, udah 8 pedang, nggak bisa move on semua gitu loh. Scorpio mau bagaimana ini? Terikatkah di masa lalu? Nggak bisa keluarkah kalian dari hal yang memang bikin kalian itu terjebak sendiri? Kalian sakit, kalian menderita, tapi kalian tuh nggak mati. Bisa nggak kalian memikirkan ke hal seperti itu gitu loh. Kalian nggak gembira, tapi bukan berarti kalian tuh terancam nyawanya ya. Kalian itu tergantung tapi belum meninggal. Kalian tertusuk tapi belum meninggal. Bisa nggak kalian itu ada maknai kata belum dan kata capek itu dibuang dulu. Karena hidup ya begini, beginilah capek ya. Beginilah cinta gitu loh, ngeselin ya. Kadang begitu kamu itu mempertahankan, begitu kamu itu dapat orang yang tepat, begitu kamu itu begitu bahagia, tapi ternyata ya menderita juga, ternyata juga nggak enak juga gitu loh. Hubungan percintaan tuh tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, dengan apa yang dijanjikan di awal gitu loh. Akhirnya kalian capek sendiri, tapi kalian kan belum mati, masih bisa mulai yang baru. Orang di seluruh dunia itu jumlahnya miliaran ya, bukan cuma 1-2 orang yang kamu temui yang nyakitin kamu, yang PHP-in kamu, pekerjaan yang seperti kamu. Jadi buat apa gitu loh? Bikin seret rezekimu sendiri di sini. Rezeki ini seret ini di Scorpio yang 2 versi ini ya. Yang 3 versi awal enggak saya lihat, karena emang pantang mundur, tahu apa yang dia mau gitu loh. Walaupun dia tidak mau dari keluar zona nyamannya, tapi dia tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan ya. Masih bisa. Lagi pedang, ampun pedang semua dah, 10 pedang. Oh, udah nggak bisa tidur, udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi di sini kamu ada 10 pedang, 6 pedang, 8 pedang, 10 pedang gitu loh. Sakit bener, saya lihat kamu sakit bener di sini ya. Capek bener, dan bener-bener udah kayak nggak mau tahu, udah lu ngelakuin apa, orang lain mau seneng kayak apa, ini hidup gua menderita kayak gini, lu tahu nggak penderitaan gua, lu tahu nggak hidup gua gitu loh. Tapi di sini 10 artinya udah berakhir ya, selesai. Jadi kamu memutuskan untuk kamu keluar, dan kamu memutuskan untuk oke, sekarang sudah titik baliknya gitu loh. Sekarang atau enggak sama sekali. Sebenarnya gampangannya kayak gini gitu loh. Hajar aja gitu loh, bisa nggak kamu? Maju aja, bisa nggak kamu? Gas aja, bisa nggak kamu? Nah masalahnya kamu nggak mau gitu loh, susah, dan akhirnya berada di hal seperti itu terus. Oke, saya punya 3 tongkat. Akhirnya Leo, Sagittarius, Aries muncul. Elemen yang lebih di luarnya udara lah. Masa udara terus ya? 5-6 kartu udara terus ya. Jadi sekarang elemen api nih. Leo, Sagittarius sama Aries. Saya lihat Sagittarius sedikit ya. Ada yang masih menunggu kabar ya. Masih menunggu kabar. Sebenarnya kabarnya baik, bagi beberapa saya lihat baik ya. Tapi karena kamu cenderung menunggu dan kamu sudah merasa capek luar biasa, terkungkung luar biasa, sudah kesalnya luar biasa ya pada kehidupan, pada asmara, percintaan, keuangan juga nggak kunjung datang. Kamu nggak terlalu menderita, ya bagi kamu menderita gitu loh. Tapi kamu sebenarnya tidak terlalu berdarah-darah. Tapi kamu cenderung menunggu di sini. Dan menunggumu itu tidak produktif loh, karena kamu menunggu loh. Aslinya menunggu tuh aslinya menunggu banget. Aduh, tolong dong, lebih diproduktifin lagi lah. Menunggumu itu dibuat lebih energik gitu loh, lebih baik gitu loh. Jadi daripada menunggu aja ya dimaknai, bisa berbuat apa, jualin apa gitu loh. Jangan jual rumah orang tua ya. Jual apa gitu yang kiranya tuh bisa mendatangkan hal yang lebih bagi kamu, lebih ke positif, mendatangkan hasil. Jadi biar nggak terlalu cenderung pasif lah di sini.
Oke, ada 7 cawan. Saya tahu keinginan banyak, men. Ini ada juga sebenarnya Scorpio ini yang dikejar-kejar, tapi Scorpio-nya aku nggak peduli ya, karena boro-boro gua mikirin dikejar, Kak. Gua mikirin hidup gua aja, gua mikirin apa yang gua mau gitu loh, karena cita-cita gua banyak, keinginan gua banyak gitu loh. Mikirin urusan jodoh, urusan percintaan, urusan hati, mikirin asmara, Kak. Boro-boro banget gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kamu buka diri, yang mau sama lu tuh banyak loh Scorpio. Cuma ya itu, Scorpio ini saya lihat cenderung pemilih ya. Saya masih melihat Scorpio ini cenderung pemilih di sini, nggak gampang banget untuk gak ikut sama lu, gue. Ini materi lebih condong, Scorpio ini banyak mikirin materi di sini. Ini belum saya lihat yang kayak Scorpio itu melihat, oke dah, aku mau dengan kamu, ku terima kau apa adanya. Belum ada unsur seperti itu ya. Tapi emang bener sih, cinta itu bukan ku terima kau apa adanya, karena memang cinta itu harus ada apanya ya. Kalau kamu nggak punya modal, waduh, nongkrong mau di mana, di emperan. Di emperan aja ada pedagang kaki lima, lu beli kopi aja masih lu ngeluarin 2000 perak gitu loh. Kalau ada yang 2000 perak ya harga kopi secangkir. Oke, 5 cawan. Ada yang baru ditinggal ya, ada yang baru putus gitu, dan ada juga masih yang mengalami PHP ini saya lihat ya. Udahlah bangkit, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena 5 cawan memang artinya emang ditinggal. Memang sendiri emang artinya. Jadi ya udahlah, kamu sesali apa yang harus kamu sesali, nangis kalau emang harus nangis ya, teriak kalau emang harus teriak, tapi ya jangan terus-terusan ya, kasihan ke dirimu sendiri, harus ada masa expirednya. Oke? Ada asnya cawan. Oh, akhirnya ini semua energinya apa namanya, ada yang berkaitan dengan Cancer, terus Pisces sama Scorpio sendiri. Ini jelas ini ke Scorpio nih. Scorpio ketemu Scorpio. Oh my god, tolong saya bayangkan ya, Scorpio ketemu Scorpio ini ya. Oke. Aduh, susah banget gitu loh. Jadi kalau memang kamunya ini mau mengeluarkan dirimu sendiri dulu ya, dari keterpurukan, dari ditinggalkan, dari orang yang sebenarnya kamu pengen tapi kamu nggak bisa raih, pekerjaan ini saya lihat juga nggak bisa diraih gitu ya. Mampu bisa, di depan ada yang lebih baik, banyak yang buka pintu bagi kamu, tapi ya itu, kamu mau nggak, itu masalahnya. Karena bergerak, saya lihat Scorpio ini masih jauh jalannya bergerak ya. Kalau mau, banyak di depan, bagus di depan, tapi ya itu, kamu mau atau enggak, itu aja udah. Oke, selanjutnya kartunya Kaisar ya, The Emperor keluar akhirnya, benar-benar Aries. So Mars masuk bulan ini. Oke. Aries, kalau kamu berusaha dengan Aries dan merasa kamu itu dikekang, atau kamu nggak punya kendali di hidupmu sendiri, atau kamu yang terlalu ngekang ya, nggak akan berhasil deh kayaknya ya di masa depan, karena memang hal itu harus ada longgarnya dikit, harus ada fleksibelnya sedikit ya. Tetapi saya lihat memang Scorpio yang di sini memang kekeh pada keinginannya. Banyak cerita di sini, tapi saya nggak bisa ungkapkan satu persatu, terlalu lama ini sudah. Terakhir saya punya 4 pedang lagi lah berkaitan dengan energinya udara ya, entah itu Libranya atau Aquariusnya atau Gemininya sedikit. Aduh, nyembuhin diri sendiri dulu dah. Kalau emang harus butuh waktu dengan dirimu sendiri dulu, silakan ambil waktu dengan dirimu sendiri dulu ya. Kalau kamu emang nggak bisa move on, nggak bisa keluar, maunya seperti itu, ya sudah. Ini banyak gabutnya Scorpio, banyak mikir ke dalamnya, banyak harus menyeimbangkan diri, banyak harus keluar dari zona nyaman, banyak orang yang buka pintu sama kamu, tetapi kalau kamu melihat hal itu nggak kamu mau, atau bukan zonamu, atau bukan keinginanmu, atau bukan yang kamu gitu, kayaknya kamu nggak akan ke sana. Jadi mungkin itu harus di break dulu ya, harus kamu hancurin sendiri tembokmu, biar kamu itu lebih hidup, lebih seneng, lebih punya pekerjaan, walaupun itu di luar zona nyamanmu, kamu punya rezeki yang banyak, tapi ya itu, kamu harus keluar diri dari kontrolmu terlalu banyak ke hidupmu. Thank you Scorpio.